teman-teman, malam ini saya kembali menghirup udara bebas. Terhadap keputusan dari Bapak Presiden Prabowo yang telah mengeluarkan amnesti. The playmaker is back. The playmaker is back. Itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kenapa saya bilang the playmaker is back? Ini feeling saya, teman-teman. Ini feeling saya ketika Bapak Presiden Prabowo kemarin berada di Kota Solo dan menghadiri Kongres Nasional pertama PSI. Setelah itu Bapak Presiden Prabowo bertemu dengan mantan Presiden Indonesia ke-7 yaitu Bapak Jokowi, merencanakan sesuatu yang membuat warga masyarakat Indonesia akan kehilangan kepercayaan kepada Partai PDIP. Lewat hak prerogatif Presiden, Presiden Prabowo memberikan abolisi dan amnesti kepada terpidana kasus korupsi dan terpidana kasus penyuapan Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Ini membuat masyarakat kecewa. Ya, pasti kecewa. Tapi di sisi lain kita harus berpikir cerdas. Bahwa Presiden Prabowo dan Bapak Joko Widodo ingin membuat masyarakat sadar bahwa Partai PDIP saat ini tidak berpihak kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat kecil. Karena apa? Karena surat abolisi dan surat amnesti yang dibuat oleh Presiden Prabowo telah ditandatangani oleh Ibu Puan Maharani yang notabene-nya adalah Ketua DPR RI. Dan RUU perampasan aset yang sudah disusun sedemikian rupa oleh Bapak Joko Widodo ketika menjabat menjadi Presiden Indonesia ke-7 sampai saat ini berada di meja DPR RI dan sama sekali tidak ditandatangani. Jadi kita sudah paham, kita sudah tahu ya teman-teman ya. Dari sini Partai PDI Perjuangan sudah tidak lagi milik wong cilik. Tetapi PDI Perjuangan membela koruptor dan membela penyuap. Dari situ teman-teman sudah bisa tahu bagaimana the king of playmaker Bapak Jokowi ini menjalankan bidak caturnya. Sekali bidak catur jalan, ratu mati atau skakmat. Jadi teman-teman, ini permainan sudah permainan tingkat dewa, teman-teman. Ya, ibarat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo ini adalah juara catur di dunia. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan Bapak Jokowi dalam permainan catur ini. Ibaratnya percaturan politik pemegangnya adalah Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Dengan demikian kepercayaan masyarakat kepada Partai PDIP sudah hilang terkikis, ya. Bahkan kemungkinan besar di tahun 2029 masyarakat banyak yang tidak akan memilih Partai PDIP. Nah, ini membuktikan bahwa Partai PDI Perjuangan sama sekali tidak berada di pihak masyarakat kecil, teman-teman. Ya. Sedangkan abolisi dan amnesti ditandatangani oleh Ibu Puan Maharani. Dan RUU perampasan aset sampai sekarang tidak ada kabar. Ini permainan yang sangat-sangat luar biasa dan istimewa. Permainan Presiden Joko Widodo melalui tangan dan melalui hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto membuat masyarakat semakin tahu bahwa PDIP sudah bobrok. Oke teman-teman, dengan demikian kepercayaan masyarakat kepada Partai PDI Perjuangan
semakin hilang dan semakin tidak ada suara lagi. Masyarakat yang lebih tahu dan lebih paham setelah menonton video saya ini, teman-teman semuanya bisa berpikir dengan logika, bisa berpikir dengan otak cerdas, ya. Jadi ini bukan kenapa Presiden Prabowo memberikan abolisi dan amnesti, karena ini adalah jebakan, dan jebakan ini sudah dimakan. Umpan sudah dimakan oleh target dan satu kakap tertangkap. Ini permainan yang sangat-sangat membuat saya kagum ya teman-teman. Pak Jokowi sungguh luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan catur politiknya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kepercayaan masyarakat kepada Partai PDI Perjuangan semakin hari semakin terkikis dan semakin hari semakin hilang. Kita akan tahu bagaimana nanti kepemimpinan presiden-presiden berikutnya yang pasti akan banyak sekali polemik dan pro kontra ya. Ini sangat asik ya kalau kita bicarakan mengenai bagaimana Bapak Joko Widodo memainkan bidak catur perpolitikan. The King of Playmaker tetap the King of Playmaker. Bapak Prabowo sendiri sudah mengatakan jika ingin belajar tentang politik, belajarlah pada Wong Solo. Itu sangat luar biasa ya. Dan itu tidak disadari oleh musuh-musuh partai lainnya. Oke teman-teman. Jadi kita harus bisa berpikir cerdas ya. Kita harus bisa berpikir lebih logis. Saya mengajak teman-teman dan warga masyarakat Indonesia untuk bisa berpikir cerdas dan berpikir dengan logika. Karena apa? Kita sudah tahu dengan adanya abolisi dan amnesti yang sudah ditandatangani oleh Ibu Puan Maharani yang notabene-nya adalah putri dari Ketum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri ini, membuat terpidana kasus korupsi dan terpidana kasus penyuapan bebas. Berarti saat ini tidak ada lagi kepercayaan masyarakat kepada Partai PDIP. Karena RUU perampasan aset yang sudah ditata sedemikian rupa oleh mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sama sekali tidak ditandatangani. Berarti terlihat keberpihakan PDIP kepada koruptor dan kepada kasus suap. Oke teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa berpikir cerdas, berpikir logika tentang kejadian, tentang yang lagi heboh, yaitu abolisi dan amnesti yang diberikan Presiden Prabowo kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Ya, jadi ini The King Playmaker sudah mulai jalan kembali. Ini sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk mantan presiden kita ketujuh, Bapak Jokowi. Oke teman-teman, tetaplah bijak dalam menanggapi video saya ini, karena ini hanya feeling saya ya teman-teman. Nah, kalau feeling saya ini benar, maka habis sudah suara PDIP di NKRI dan hilang sudah kepercayaan warga masyarakat Indonesia kepada Partai PDI Perjuangan. Oke teman-teman, tetap setia ya pada partai yang berada di sisi masyarakat, tetap setia, tetap dukung partai yang selalu membela hak-hak warga Indonesia, yang selalu berada di pihak masyarakat Indonesia. Tetap waras dan sehat di negara yang kurang sehat ini teman-teman. Kita berharap, warga Indonesia juga berharap, nanti ke depannya kita akan mendapatkan presiden yang dapat membuat Indonesia semakin maju, ya, menuju Indonesia Emas 2045,
dan membuat negara Indonesia ini kembali sehat ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam solidaritas, aku PSI.